Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab tentang rekening bank. Yang pertama adalah kegiatan dan produk simpanan perbankan. Kegiatan bank yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun tersebut dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Berikut ini beberapa jenis bank dan kegiatannya. Yang pertama, bank umum. Bank umum atau bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Kegiatan bank umum diantaranya yang pertama adalah menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan yang ada adalah 1. Simpanan giro atau demand deposit. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit. Yang ketiga, simpanan deposito atau time deposit. Yang keempat, tabungan berjangka. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana adalah melempar kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Secara umum, jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi 1. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Yang kedua, kredit modal kerja. Kredit ini biasanya digunakan sebagai modal usaha. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit ini biasanya diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar, memperluas, atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Yang keempat, kredit produktif. Kredit ini dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Yang kelima adalah kredit konsumtif. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. Yang keenam adalah kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional, seperti dosen, dokter, atau pengacara. Yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa lainnya atau servis. Jasa-jasa bank yang lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam praktiknya, jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi 1. Kiriman uang atau transfer. Yang kedua adalah clearing. Clearing merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, biliet, giro yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga adalah inkaso. Inkaso adalah penagihan warkat atau surat-surat berharga yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat adalah safe deposit box. Safe deposit box atau dikenal istilah safe loket jasa pelayanan memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Yang kelima adalah bank card atau kartu kredit. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat pembelanjaan atau tempat-tempat hiburan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kegiatan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam praktiknya, kegiatan BPR adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Yang ketiga adalah kegiatan bank campuran dan bank asing. Adapun kegiatan bank campuran dan bank asing di Indonesia adalah sebagai berikut. Dalam mencari dana, bank campuran dan bank asing juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito. Dalam hal pemberian kredit yang diberikan, lebih diarahkan dalam bidang-bidang tertentu saja.
seperti dalam bidang perdagangan internasional, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Wulandari dengan NIM 934102119. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis simpanan di bank. Bank melakukan pengumpulan dana masyarakat melalui berbagai macam produk simpanan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, tabungan. Tabungan adalah produk simpanan yang paling dikenal dari bank. Nasabah menempatkan uangnya di tabungan dan untuk itu akan menerima imbalan bunga. Pada intinya, tabungan memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Setoran awal dan saldo minimal memiliki batas yang berbeda tergantung ketentuan masing-masing dari banknya. Yang kedua, bunga atau bagi hasil tabungan lebih kecil dibandingkan deposito. Yang ketiga, dikenakan biaya administrasi bulanan yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Selanjutnya, keuntungan yang akan didapatkan tabungan, yaitu 1. Setoran awal cukup rendah dan terjangkau. Yang kedua, transaksi lebih mudah dan bisa di mana saja. Yang ketiga, dapat diambil kapan saja. Selanjutnya, kelemahan tabungan. Bunganya rendah dan bank memotong biaya admin setiap bulan. Rekening tabungan yang dorman atau tidak aktif bisa justru menimbulkan kerugian akibat potongan biaya yang lebih besar dibanding penghasilan bunga. Selanjutnya, rekening giro. Rekening giro atau current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah, perseorangan, ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing. Keuntungan menjadi nasabah rekening giro antara lain: 1. Dapat melakukan pembayaran dengan cek sebagai pengganti uang tunai. 2. Mudah dan cukup praktis. 3. Tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Deposito adalah jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Mirip dengan tabungan. Sederhananya, deposito jenis simpanan yang dimana hanya dapat diambil jika jangka waktunya sudah tiba atau dengan kata lain tidak bisa diambil kapanpun, seperti tabungan. Karakteristik deposito antara lain: 1. Mayoritas bank menetapkan minimum 10 juta tapi berbeda setiap banknya. Yang kedua, memiliki suku bunga atau bagi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan tabungan. Yang ketiga, memiliki jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan dapat diperpanjang secara otomatis. Yang keempat, deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Yang kelima, pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya. Keuntungan yang akan diperoleh dari simpanan deposito antara lain: 1. Memperoleh bunga atau bagi hasil umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Yang kedua, dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Yang ketiga, resiko rendah. Tabungan berjangka. Tabungan berjangka adalah produk perbankan yang merupakan gabungan dari tabungan, simpanan, dan deposito. Biasanya jenis tabungan ini dibuka untuk sebuah tujuan khusus, jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya untuk tabungan pendidikan, tabungan haji, untuk membangun rumah dan pernikahan, dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davita Rina Dianis Afinka. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai jenis-jenis perhitungan bunga. Miller mengatakan bahwa bunga adalah sejumlah dana dinilai dari uang yang diterima si pemberi pinjaman atau kreditur, sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Jadi, suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang sangat luas. Berikut adalah jenis-jenis perhitungan bunga. Yang pertama yaitu sistem bunga flat atau flat interest. Bunga flat adalah sistem perhitungan suku bunga yang besarnya mengacu pada pokok hutang awal. Bunga flat biasanya diperuntukkan untuk kredit jangka pendek. Biasanya diterapkan untuk kredit barang konsumsi seperti handphone, home appliance, mobil, atau kredit tanpa akunan. Dalam menggunakan sistem bunga flat ini, maka porsi bunga dan pokok dalam angsuran bulanan akan tetap sama. Yang kedua yaitu sistem bunga efektif atau sliding interest. Sistem bunga efektif adalah kebalikan dari sistem bunga flat, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang seiring dengan cicilan pokok. Yang ketiga yaitu sistem bunga anuitas atau annuity interest. Merupakan modifikasi dari metode efektif. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Dalam perhitungan ini, porsi bunga pada masa awal sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. Porsi angsuran pokok akan sangat besar, sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil. Dan yang terakhir ada fixed rate dan floating rate. Sesuai dengan namanya, suku bunga fix artinya suku bunga itu bersifat tetap selama periode tertentu atau bahkan selama masa kredit. Sedangkan suku bunga floating adalah bunga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.